Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali lagi kita ada di hari ini. Kita akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami akan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Ya, itulah firman Tuhan menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah jangan diam saja, berbuatlah. Jangan diam saja, berbuatlah. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang kota Samaria yang terkepung oleh pasukan Aram. Hubungan dengan dunia luar terputus. Ya, bisa dibayangkan betapa menderitanya bila kita berada di suatu daerah yang terisolasi dari dunia luar atau terlockdown, ya. Ya, akibatnya ya terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka, yaitu tentara Aram, ada di situ mengepung mereka. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 25. Bukan hanya orang miskin yang menderita dan terancam mati kelaparan, tetapi orang-orang yang kaya yang berduit pun sama keadaannya. Lalu di tengah kondisi itu, Nabi Elisa, abdi Allah, bernubuat tentang kota itu. Ya, dia berkata, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai dan akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Mendengar nubuatan itu, perwira raja ya tidak percaya dan malah mengejek Elisa. Dia berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masa akan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Itulah jawab Elisa kepada sang perwira itu. Ya, dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 2. Nah, di tempat lain ada 4 orang kusta tinggal di luar pintu gerbang. Mereka sangat menderita, bukan saja karena rasa lapar, ya, bukan karena saja penyakit mereka, tapi juga karena perut mereka yang sudah keroncongan, ya, dan mereka butuh makan. Dan itulah sebabnya ya tidak ya menunggu, tapi mereka sungguh-sungguh sadar sehingga mereka langsung menyerahkan segala keadaan mereka, ya, untuk betul-betul bersikap supaya mereka segera keluar dari keterpurukan itu. Ya, seorang dari mereka, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, mereka berkata, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." 2 Raja-Raja 7 ayat 3b sampai 4. Dan apa yang terjadi? Keempat orang kusta itu pergi ke markas orang Aram dan mereka dapat masuk di perkemahan atau di markas mereka. Ya, dan apa yang terjadi? Keempat orang kusta ini bisa masuk dengan leluasa. Mereka bisa mengambil barang-barang dan bisa makan minum dengan sebebasnya. Ya, sebagaimana nubuatan Elisa. Bahkan oleh informasi keempat orang kusta inilah umat Israel bisa menang merebut markasnya orang Aram dan dengan mudah memenangkan peperangan. Nah, saudara, ini menarik dan luar biasa. Nah, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kisah ini? Yang pertama adalah di dalam menghadapi masalah apapun, termasuk keadaan dunia dan bangsa kita saat ini dengan pandemi COVID dan dengan berbagai macam masalah ekonominya. Mari jangan diam saja. Berbuatlah. Jangan hidup dalam ketakutan, kepanikan, kesedihan, kekecewaan. Apalagi putus asa, tetapi berbuatlah. Lakukanlah sesuatu. Apa itu? Mari carilah dan dengarkanlah firman Tuhan. Apakah kita baca Alkitab atau dengar firman dengan renungan lewat khotbah atau lewat setiap apapun yang sungguh dapat menguatkan kita. Ya, sebagaimana tadi dikatakan ada nubuatan Elisa, maka zaman ini jangan kita mengurung diri, tapi mari kita cari Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman itu kuat dan menguatkan, segar dan menyegarkan. Dan firman Tuhan akan menghibur
Bahkan firman Tuhan itu pelita dan suluh bagi langkah dan jalan kaki kita. Karena itu jangan diam saja, berbuatlah. Yang kedua, mari jangan diam saja, berbuatlah. Apa? Lakukanlah sesuatu kegiatan apapun yang bisa menghidupkan imun tubuhmu. Terapilah dalam dirimu, katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, buatlah sesuatu untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk keluargamu, perekonomianmu, kesejahteraanmu. Sebagaimana 4 orang kusta ini. Mereka berkata, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Tapi jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Artinya Bapak Ibu, dengan kita diam saja, nggak akan menjamin bahwa kita aman-aman saja, atau kita tidak akan dapat masalah, atau kita tidak akan mati. Tidak menjamin. Tapi lebih baik kita berbuat sesuatu. Kalaupun nanti mati, ya berarti memang udah waktunya. Tuhan ingin kita mati. Itu saja logika berpikirnya. Mari, ini yang harus ada. Tapi jangan sampai membuat kita tidak berbuat apa-apa. Ya, jangan sampai kita diam saja. Dan yang ketiga, mari jangan diam saja. Berbuatlah. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mungkin ya sekarang mengalami masalah karena mungkin sakit, ya positif COVID-19, dan sekarang berada di ruang isolasi khusus, dan juga bagi mereka yang juga isolasi mandiri di rumah. Mari belajar dari 4 orang kusta ini. Dalam keadaan mereka yang tak berdaya pun, mereka yang sendiri pun sakit kusta, tapi mereka melangkah dengan optimis. Mereka bertindak dengan iman. Artinya apa? Mereka pun semangat melawan kondisi mereka yang lemah. Mereka tidak mau kalah dan dikalahkan dengan keadaan diri mereka yang sakit, apalagi dikalahkan oleh situasi dan keadaan sekitar mereka. Nah, karena itu mari tetap semangat. Bagi kita yang sehat, mari menjadi motivasi, penyemangat juga. Kalau yang sakit saja berjuang, apalagi kita yang masih diberi Tuhan kesehatan dan kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan apa yang Tuhan lakukan kepada keempat orang kusta ini? Alkitab menyatakan ayat 5-8, Tuhan telah membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi tentara besar, sehingga mereka pikir bangsa Misraim telah menyerang mereka. Sehingga pasukan Aram pergi meninggalkan markas mereka. Dan keempat orang kusta ini akhirnya dengan bebas bisa makan minum dan mengambil barang-barang di dalam markas mereka. Kemudian ayat 18-20, abdi perwira raja yang tidak percaya kepada nubuatan Elisa, yang sungguh-sungguh menyakiti hati Elisa bahkan Tuhan. Akhirnya apa? Betul-betul sesuai dengan nubuatan. Dia tidak mendapat apa-apa, bahkan dia mati diinjak-injak oleh rakyat. Maka itu saudara, ya jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Jangan pernah kita ya hidup sembarangan. Jangan kita mengabaikan dan menyepelekan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita sungguh sadari dengan situasi keadaan ini, kita tetap bersandar pada Tuhan, kita berbuat sesuatu, dan kita bisa menjadi berkat. Karena itu, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Jangan takut, ya, patuhilah protokol kesehatan, tapi juga berbuatlah. Jangan diam saja, karena Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teraikanlah ini dalam hati kami supaya kami terus berbuat di tengah situasi yang mungkin sulit. Tapi kami dapat melakukan sesuatu untuk diri kami, bahkan juga untuk orang lain. Kalau Tuhan ada, maka Tuhan juga lah yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.